sudah bisa ganti, bisa ganti juga ya. Ya, bisa, bisa. Oke, ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya akan mempresentasikan tentang epistemologi reform. Jadi pertamanya pendahuluannya bahwa epistemologi reform ini merupakan sebuah tesis mengenai rasionalitas dari keyakinan akan adanya Tuhan. Ya. Di epistemologi reform ini dia kuncinya adalah tidak dibutuhkan bukti untuk menunjukkan bahwa keyakinan akan adanya Tuhan itu merupakan hal yang rasional. Nah, eh, bedanya dengan dia itu alternatif dari evidensialisme dan beda juga dengan fideisme. Kalau fideisme itu kan dia keyakinan akan Tuhan itu dipisahkan dengan rasio. Jadi iman dengan rasio itu benar-benar hal yang terpisah. Jadi keyakinan akan Tuhan itu tidak membutuhkan bukti, bukan karena alasan yang sama dengan epistemologi reform, tapi bagi fideisme atau fideis, yakin akan Tuhan itu tidak butuh bukti karena memang iman itu bukan dalam cakupan wilayah rasional. Jadi alasannya tidak butuh bukti seperti itu. Kalau evidensialisme bahwa percaya akan Tuhan atau pengalaman religius itu membutuhkan bukti untuk bisa disebut rasional. Nah, untuk pendahuluan juga yang dimaksud bukti dalam epistemologi reform itu maksudnya argumen deduktif yang sound. Jadi argumen deduktif itu kan punya dua, ada yang valid. Kalau valid itu hanya ya dari premisnya itu memang dia menjamin kebenaran dari konklusinya lah. Dari hanya berdasarkan formnya saja, form dari argumennya, statement-statement premisnya. Tapi kalau argumen deduktif yang sound itu dia tidak hanya dari formnya itu dia benar, valid, tapi juga dari premisnya sendiri dia benar, makanya sound. Kalau yang argumen induktif itu dia ada kriterianya strong sama cogent. Jadi kalau strong itu dia dari premisnya itu mendukung, memperbesar kemungkinan bahwa kesimpulan itu diterima, tapi kalau cogent memang premisnya itu memang benar, bukan hanya dari strukturnya saja, tapi juga dari kebenaran premisnya, makanya cogent. Nah, lalu dari epistemologi reform itu menurut Alvin Plantinga yang disebut rasional bukan hanya dia me, memperbelief sebuah logis semua hal yang koheren atau dia menolak hal yang inkoheren atau inkonsisten, tapi lebih dari itu bagi yang dimaksud rasional di sini itu dalam pengertian normatif. Jadi bahwa orang itu mempunyai tanggung jawab atau obligasi, kewajiban itu dengan apa yang dia percaya itu sehingga sesuai dengan norma yang ada itu yang disebut rasional. Jadi lebih dari sekedar, bukan hanya orang yang rasional kan tentu tidak mempercayai adanya gunung tanpa lembah atau apa ya, tapi lebih dari itu maksudnya sesuai norma yang ada di masyarakat. Jadi mungkin yang disebut tidak rasional yang lebihnya saya supaya bisa cepat kaya maka saya harus boros. Nah, bukan itu kan tidak rasional yang dimaksud ya yang seperti itu bisa rasionalnya lebih dari sekedar hanya memenuhi logical possibility atau seperti itu. Nah, kalau dari seorang evidensialis itu memberikan keberatannya itu bahwa agar rasional keyakinan akan adanya Tuhan itu membutuhkan bukti. Nah, jika tidak ada yang premis kedua tidak ada bukti mengenai keberadaan Tuhan, maka kesimpulannya jadi keyakinan akan adanya Tuhan itu tidak rasional. Itu menurut keberatan dari kaum evidensialis. Nah, beberapa teis itu merespon keberatan tersebut pada premis keduanya, yaitu kalau yang di pertama dibilang tidak ada bukti mengenai keberadaan Tuhan, lah beberapa teis itu berusaha mencari-cari bukti, dia akhirnya menunjukkan bahwa ada bukti mengenai keberadaan Tuhan. Jadi kesimpulannya, jadi keyakinan akan adanya Tuhan itu
rasional. Nah, tapi bagi epistemologi dalam epistemologi reform, yang dipentingkan itu, yang ditekankan itu bukan pada nomor 2, premis 2, tapi yang pertama. Jadi yang dipertanyakan itu apakah benar bahwa keyakinan akan adanya Tuhan itu membutuhkan bukti. Daripada nomor 2 memang bisa saja mencari berbagai bukti, misalnya lewat tadi kalau argumen deduktif ya mungkin pakai argumen ontologis dalam natural teologi ya, argumen ontologis, atau kalau yang a posteriori, yang induktif bisa pakai yang cosmological argument atau teleological argument. Nah, bagi reform epistemologis, cara yang menempuh untuk menyajikan bukti mengenai keberadaan Tuhan itu dipandang memang bisa, tapi terlalu repot, terlalu ada cara yang lebih mudah, bukan cara lebih mudah ya, tapi ada cara yang lebih langsung. Itu adalah langsung yang dipertanyakan ada yang pertama. Jadi apakah agar rasional itu keyakinan akan adanya Tuhan itu membutuhkan bukti. Nah, lalu sehingga epistemologi reform itu menolak pada premis pertama. Bagi epistemologi reform epistemologis itu tidak dibutuhkan bukti untuk menunjukkan bahwa keyakinan akan adanya Tuhan itu rasional. Nah, pertama, reform epistemologi itu ya tentu saja dari ada yang bagian dari reform sama epistemologinya. Kalau dari reformnya itu juga mendapat dukungan atau dari seperti John Calvin, tokoh reform ya pertama, ya adanya sensus divinitatis. Jadi sebuah sense untuk mengenal Tuhan itu dia memang innate, memang secara nature ada di setiap manusia. Lalu ini juga mirip juga seperti argumen innate idea-nya Descartes ya, meskipun agak beda. Kalau sense kan indera, dia sense, habis itu dia objeknya ada sesuatu, sensus divinitatis. Tapi kalau Descartes itu memang dia dari murni ide ya. Jadi bahwa ada ide yang innate, kan ada yang ide yang adventitious sama yang factitious. Misal kalau ide seperti saya melihat apel yang warna merah, nah habis itu atau saya melihat kuda, habis itu ada juga ide yang gabungan dari ide-ide yang dari indrawi menurut Descartes. Misalnya kuda, saya melihat burung, eh, saya bisa membayangkan Pegasus. Jadi kuda yang bersayap. Nah, tapi kalau innate idea bagi Descartes itu sesuatu yang tidak bisa didapatkan dari indera ataupun gabungan dari ide-ide yang dibentuk dari indera. Jadi seperti hal yang misalnya ide tentang pikiran itu sendiri itu kan tidak bisa kita persepsi indera, juga tidak mungkin kita dapatkan dari gabungan, otomatis tidak bisa kita dapatkan ide tentang pikiran itu dapatkan dari gabungan dari ide yang kita dapatkan dari indera. Ide itu innate, contohnya ide tentang pikiran, ataupun kita kan tidak pernah mempersepsi sesuatu yang tidak terbatas. Nah, bagi Descartes bahwa ide tentang Tuhan itu juga innate, dia bukan dari ide dari indera, bukan factitious, bukan juga adventitious idea. Jadi bukan gabungan, bukan dari persepsi indera yang sesuatu yang tidak terbatas, tapi dia juga adalah bukan juga gabungan. Jadi benar-benar memang dia innate, itu menurut Descartes. Nah, kalau epistemologi eh, eh, dari Thomas Reid ya, belief forming faculties, rationality belief sama epistemic justification itu nanti classical conditionalism salah satunya yang akan ditolak oleh Alvin Plantinga. Nah, belief forming faculties menurut yang Thomas Reid, jadi kita dari persepsi indera, misalnya saya melihat pohon, bahwa kepercayaan bahwa pohon itu ada, itu sifatnya immediate. Dia tidak dibutuhkan suatu inferensi ataupun argumen untuk meyakini bahwa pohon itu ada. Langsung begitu saya lihat pohon, maka saya meyakini bahwa pohon itu ada. Itu yang salah satu ide dari pemikiran dari Thomas Reid ya, forming faculties. Jadi ada indera-indera untuk menghasilkan belief, itu dia menghasilkan belief yang immediate. Nah, tiga tokoh kunci dari uh, tiga tokoh tiga tokoh kunci dari reform epistemologi itu yang William Alston, Alvin Plantinga, sama Nicholas Wolterstorff. Dua ini yang paling utama, William Alston sama Alvin Plantinga. Pertama yang William Alston dulu. Nah,
William Alston ini beliau itu menunjukkan bahwa uh, dia istilahnya Christian praktis itu bisa terjustifikasi sama terjustifikasinya dengan perseptual praktis. Jadi kalau di kekristenan kan tentunya ada menurut di William Alston kan misalnya tentang keyakinan akan adanya Tuhan, surga, neraka, malaikat, berbagai mujizat. Nah, bagi William Alston praktis kekristenan seperti itu terjustifikasi ya, masuk akal. Sama seperti terjustifikasinya seperti saya melihat apel, saya melihat pohon, itu sama terjustifikasinya. Pertama alasannya, kalau ada orang bertanya, tentu saja orang yang mempertanyakan Kristen praktis itu pasti mempertanyakan apa buktinya dari Kristen praktis itu. Nah, ada yang bilang mungkin melalui Alkitab atau melalui pengalaman sendiri. Ya, bagi orang ada yang bilang itu sirkuler. Tapi bagi William Alston, eh, tidak hanya sesungguhnya yang sirkuler itu tidak hanya Kristen praktis. Eh, Praktek kita menggunakan indera sehari-hari pun itu juga tidak ada justifikasi yang non sirkuler, selalu sirkuler. Contohnya kita nanti akan dibahas di belakangnya bahwa tidak ada justifikasi non sirkuler yang tersedia bagi perseptual praktis karena akses kita ke dunia fisik ya hanya melalui indera kita itu sendiri. Kita tidak bisa menunjukkan reliabilitas dari persepsi perseptual praktis itu tanpa mengandalkan perseptual praktis itu sendiri. Nanti contohnya akan ada di belakang ya. Sama juga kita tidak bisa menunjukkan bahwa ingatan kita itu reliable independen dari ingatan. Jadi selalu sirkuler. Jadi kita tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk mempertanyakan keabsahan dari perseptual praktis. Itu satu-satunya justifikasi. Nah, menurut Jonathan bahwa berbagai pengalaman mistik atau pengalaman supernatural itu bisa dianggap sebagai persepsi Tuhan itu sama analoginya dengan kita melihat benda-benda fisik. Nah, semua keberatan terhadap Christian mystical practice menurut Jonathan itu selalu karena ada kegagalan itu akan dikelompokkan menjadi dua, realisme epistemik maupun double standard. Contohnya misalnya adanya logical gap objection, salah satu keberatan dari orang yang menolak Christian praktis misalnya. Logical gap objection itu jadi begini, apa yang saya alami, apa yang saya lihat itu ada logical gap, bukan berarti hal itu ada benar-benar ada. Nah, dijawab oleh reform epistemologis ataupun penganut dari argumen pengalaman religius ya, bahwa halusinasi pun itu kan rasanya seperti sense perception. Nah, tapi toh juga sense perception itu juga dia tidak selalu ada gap juga. Jadi yang ada gap itu bukan hanya praktek-praktek kita mempersepsi pengalaman-pengalaman religius yang supernatural atau seperti apa, tapi bahkan di dream atau mimpi ataupun halusinasi pun itu juga ada logika gap junction, logika gap objection. Nah, kalau teori likeness objection itu maksudnya bahwa persepsi ada orang yang mempertanyakan pengalaman religius itu kan tergantung dari lingkungannya, tergantung pendidikannya. Ada teori background teori yang mempengaruhi sehingga orang itu bisa punya pengalaman religius. Nah, dijawabnya juga bahwa menurut penelitian juga semua sense kita, penginderaan kita itu juga dipengaruhi oleh background teori kita, bukan hanya pengalaman religius, pengalaman indrawi kita pun seperti itu. Tidak bisa benar-benar ada ground yang kokoh. Kalau privacy objection, ada orang yang berpengalaman bahwa pengalaman religius itu kan privat, tapi maksudnya hanya bisa dialami sendiri-sendiri. Tapi kalau pengalaman akan indera, misalnya saya melihat mobil, saya melihat apel, saya melihat meja, itu kan bisa diverifikasi oleh orang lain. Nah, itu nanti akan dijawab keberatannya oleh pada slide-slide berikutnya. Ya. Ini salah satu contoh pengalaman keberadaan Tuhan itu argument of religious experience ya, bahwa
beberapa orang itu mempunyai pengalaman yang sepertinya adalah pengalaman akan Tuhan. Nah, premis kedua, jika beberapa orang mempunyai pengalaman yang sepertinya itu adalah pengalaman akan Tuhan, maka terdapat bukti prima facie mengenai keberadaan Tuhan. Bukti prima facie itu maksudnya bukti awal. Prima facie itu langsung ya awal. Jadi kesimpulannya terdapat bukti prima facie mengenai keberadaan Tuhan. Nah, ini salah satu alasan untuk menerima premis kedua itu adalah prinsip credulity-nya dari Swinburne. Nah, menurut Swinburne bahwa apapun yang tampil di hadapan, dipersepsi oleh seseorang, selama itu tidak ada keberatan yang rasional, ya itu ya maka bisa dipercaya ya benar-benar memang hal itu dialami oleh orang tersebut. Jadi sama seperti tadi Swinburne juga bilang bahwa fundamental principle of rationality itu tidak bahwa fundamental ini tidak ya maksudnya non circular justification entah itu dari persepsi maupun memori itu adalah sebuah fundamental principle of rationality. Jadi selalu sirkular, tidak ada yang tidak sirkular. Contohnya seperti ada orang yang punya pengalaman kunci mobilnya itu kekunci di dalam mobil. Lah, pada saat orang melihat kunci mobilnya ketinggalan di dalam mobil dia yang kekunci, ya itu sudah cukup sebagai bukti bahwa kunci mobilnya itu memang ketinggalan di dalam, seperti itu. Nah, kalau ada orang yang misalnya kita tahu ada orang yang sering berhalusinasi kunci mobilnya itu ada di dalam, ketinggalan di dalam, atau dia dihipnotis agar meyakini bahwa kunci mobilnya ketinggalan di dalam, itu mungkin memang bisa merubah penilaian kita terhadap bahwa orang itu bisa layak dia untuk percaya bahwa kunci mobilnya ketinggalan dalam mobil. Namun jika tidak ditemukan hal-hal tersebut, misalnya saya nggak tahu teman saya itu yang ketinggalan mobilnya, dia tidak pernah halusinasi seperti itu, juga nggak pernah dihipnotis ya, maka kita percaya kalau dia memang benar-benar prima facie bukti bahwa kunci mobilnya memang ketinggalan. Nah, begitu juga dengan pengalaman religius, orang yang mempunyai pengalaman religius, kehadiran Tuhan itu ya memang bukti awal bahwa memang Tuhan itu hadir. Itu sudah cukup menggunakan argumen ini. Nah, lalu ada keberatannya tentunya bahwa pengalaman religius itu kan ada orang yang punya pengalaman religius itu kan bisa timbul dari penggunaan dari obat-obatan atau stres yang ekstrim, kesedihan yang mendalam, itu bisa membuat orang jadi yang berhubungan dengan biokimia otak semua lah. Di bawah kondisi-kondisi alami tersebut, pengalaman religius dapat muncul sehingga ini memunculkan keraguan terhadap legitimasi dari semua pengalaman religius. Nah, dijawab bahwa betul memang secara eksperimental secara diteliti memang obat-obatan stres yang mendalam memang bisa meningkatkan peluang atau intensitas dari pengalaman-pengalaman religius. Meskipun bahwa obat-obatan itu bisa cukup menghasilkan pengalaman religius, pengalaman mistik, itu tidak berarti bahwa pengalaman mistik itu unveridical atau tidak benar atau tidak sah. Nah, karena menurut Kaiman Kwan ini bahwa Tuhan bisa saja memberikan, memang Tuhan dari merancang otak itu kalau begitu triggernya itu di otak itu memang memang dipicu oleh entah obat atau apa, ya tentu saja pengalaman religius itu memang ya pasti muncul, tidak ada masalah. Nah, tidak ada selama bahwa tidak ada alasan bahwa stage otak itu there is no reason why those brain states cannot, tidak ada alasan mengapa kok obat tidak bisa membuat religius memang.
Selama proses itu memang sudah ditentukan Tuhan, ya otomatis persepsi tentang Tuhan itu adalah hal yang harus bisa dianggap sebagai hal yang benar. Nah, meskipun obat itu, meskipun eh, yang dianggap pengalaman religius itu muncul dari obat, itu bukan berarti dan itu pengalaman religius itu dianggap sebagai unverifiable, ya tidak berarti bahwa pengalaman religius yang tidak dihasilkan oleh obat itu menjadi salah juga gitu loh. Jadi tidak ada hubungannya antara obat menghasilkan pengalaman religius dengan pengalaman religius yang tidak dihasilkan oleh obat atau oleh berbagai hal tadi. Nah, yang bisa ditunjukkan bahwa secara eksperimen pengalaman bahwa pengalaman religius atau pengalaman mistik itu bisa dipalsukan. Nah, ini tidak hanya khusus dialami oleh pengalaman religius, pengalaman sensori kita pun bisa dipalsukan dengan drugs macam-macam. Jadi double standar hanya kalau kita hanya bilang oh halusinasi atau itu hanyalah proses otak semata. Kalau kita hanya menggunakan alasan itu untuk menyanggah pengalaman keberadaan pengalaman religius, dan pengalaman indrawi aja juga bisa dihasilkan dari obat seperti itu. Jadi keberatan ini berhasil dipatahkan. Jadi melacak pengalaman spiritual untuk pada direduksi untuk jadi neurologis itu tidak membuktikan bahwa pengalaman itu real, pengalaman religius. Sama aja pengalaman fisik, pengalaman religius sama-sama merupakan memang proses dari otak. Gitu ya. Selama otak itu memang didesain Tuhan seperti itu ya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nah, lalu menurut ini Andrew sama Newberg sama Eugene D'Aquili itu juga bahwa mengapa kemampuan untuk menghasilkan pengalaman religius itu tidak mempunyai fungsi yang jelas untuk meningkatkan survive menurut teori fisik, tapi toh tetap kemampuan untuk menghasilkan pengalaman religius itu tetap ada. Jadi teori evolusi pun menurut Eugene D'Aquili sama Andrew pun ini tidak bisa menjelaskan mengapa pengalaman religius itu ada, kemampuan untuk mempersepsi atau menghasilkan pengalaman religius. Jadi pengalaman religius ini tidak bisa ter apa ternegasikan juga oleh teori evolusi. Itu juga bila dari yang dia bilang bahwa kalaupun kita tidak secara umum percaya bahwa orang yang suka melaporkan bahwa orang yang dia itu kuncinya ketinggalan dalam mobil itu berhalusinasi, kita tidak, kalaupun ada orang-orang seperti itu, kita juga tidak lantas menganggap semua orang yang kuncinya ketinggalan di dalam mobil itu mereka jadi berhalusinasi. Ya, tapi kalau kita mengaplikasikan standar seperti orang yang karena ada orang yang misalnya orang yang suka berhalusinasi sehingga dia bisa menghasilkan pengalaman religius, nah maka semua pengalaman religius yang ada itu dianggap itu hanyalah halusinasi. Nah itu namanya double standar karena di pada saat kita mengindra sehari-hari pun tidak seperti itu ya. Meskipun kita melihat itu, kita ada orang memang beneran teman kita berhalusinasi bahwa kunci mobilnya itu ketinggalan, dia berhalusinasi padahal nggak ketinggalan, kan bukan berarti kita menganggap semua teman kita yang lain juga berhalusinasi kan ya, begitu juga pengalaman religius. Jadi namanya double standar. Ya, nah ini kalaupun terdapat beberapa orang yang sering mengalami halusinasi kunci mobil itu mereka tertinggal dalam mobil, ya fakta tersebut tidak lantas membuat kita memiliki dasar yang kuat untuk berpikir bahwa tidak ada orang yang terjustifikasi untuk memiliki keyakinan bahwa kunci mobilnya itu ketinggalan. Begitu juga dengan orang yang mempunyai pengalaman religius. Lalu yang ini yang menarik juga bahwa ada orang mungkin tentang pengalaman religius itu orang dia bilang ya
kalaupun ya memang pengalaman religius itu benar lah, bagaimana kita kan pengalaman indrawi itu kan publik, banyak orang bisa mengalami. Nah, pengalaman religius itu kan nggak semua orang, hanya orang-orang tertentu lah. Nah, pengalaman kunci mobil kita yang ketinggalan dalam mobil itu bisa diverifikasi oleh orang lain. Nah, sedangkan pengalaman religius itu kan subjektif. Tidak ada cara yang independen untuk mengonfirmasi bahwa pengalaman religius itu reliable. Jadi apa bedanya pengalaman religius yang benar dengan pengalaman religius yang keliru? Karena tidak bisa diverifikasi. Apa kriterianya? Lah itu dijawabnya oleh Martin. Bukan, Martin ini adalah orang yang menyanggah yang tidak setuju tentang pengalaman religius ya, satunya menurut C.B. Martin tuh kalau saya melihat sebuah kertas warna biru, menurut C.B. Martin seperti ini, bahwa keberadaan kertas warna biru itu tidak bisa disimpulkan hanya dari pengalaman saya melihat mengalami kertas warna biru tersebut. Kita harus ada fakta lain yang relevan, seperti apakah kertas biru itu bisa difoto, bisa disentuh, atau apakah orang lain, teman saya juga melihat kertas biru yang saya lihat. Jadi bukan saya menyimpulkan kertas warna biru itu bukan hanya dari pengalaman saya, tapi harus bisa difoto, harus bisa disaksikan oleh orang lain, gitu loh. Nah, itu kertas biru dan kunci mobil bisa diverifikasi. Tapi kalau pengalaman religius, menurut C.B. Martin itu tidak bisa. Nah, ini ya, kalau kita lihat ini kertas biru kan, kalau kita lihat kertas biru, ini bisa dibuktikan menurut C.B. Martin. Tapi kita tidak bisa membuktikan kertas biru ini ada dengan dari diri sendiri, harus bisa dikonfirmasi oleh teman kita, oleh fotograf, oleh foto ya. Nah, tapi oleh filsuf lain dibantah seperti ini, bahwa dibantahnya dibantah ya, pengalaman religius itu bisa dicek dari, kan beberapa orang juga punya pengalaman religius, itu bisa dibandingkan menurut orang yang mendukung pengalaman religius itu ada ya, bisa dibandingkan atau bisa melalui kitab suci atau Alkitab maksudnya. Nah, di kitab suci kan ada pengalaman religius seperti ciri-cirinya tuh ini. Lah saya mengalami seperti yang ada di kitab suci atau yang di Alkitab, oh ya berarti benar. Seperti itulah. Orang yang tapi kritik akan menjawab lagi, kalau kita menggunakan argumen ini bahwa pengalaman religius itu bisa dicek dari pengalaman religius orang lain juga, dikonfirmasi oleh pengalaman religius juga, ataupun dari berdasarkan kitab suci, maka itu sama aja berarti kan orang itu sudah mengasumsikan kebenaran dari keyakinan religius tersebut. Dan ini namanya sirkuler. Saya bilang misalnya bahwa sama aja bilang pengalaman religius saya benar ya karena pengalaman religius saya benar, atau pengalaman religius saya benar karena berdasarkan kitab suci. Lah kitab suci saya benar ya karena itu sesuai dengan pengalaman religius saya, jadi sirkuler, muter. Nah, kita membutuhkan sebuah cara untuk memverifikasi yang non sirkuler. Nah, ternyata setelah diperiksa bahwa pengalaman indera kita pun itu tidak lolos dari yang namanya non circularity. Jadi tetap ada epistemic circularity ya. Contoh ya, kita hanya bisa mendengarkan, kalau kita misalnya teman kita melihat sebuah kertas biru di depan. Nah, orang lain yang teman kita yang kita tanya, apakah kamu juga lihat kertas biru? Nah, teman kita juga jawab, ya saya lihat kertas biru. Lah, dia bilang iyanya itu juga kan juga lewat sensory perception kita. Jadi tetap aja sirkuler. Nah, seandainya pun ya ini menurut dijawab Martin ini disanggah oleh Mavrodis ya. Mavrodis bilang bahwa kalau tadi kertas biru itu memang menurut C.B. Martin harus bisa difoto, nah sekarang
yang foto yang kita lihat itu apa yang ada dalam foto itu. Nah, untuk melihat apa yang di dalam foto itu kan kita kan juga harus lihat juga, harus pakai mata kita juga kan. Nah, tapi kalau menurut si B. Martin bahwa keberadaan dari kertas biru itu tidak bisa disimpulkan hanya dari pengalaman saya mengalami kertas biru, lah begitu juga pengalaman saya melihat foto itu juga tidak bisa disimpulkan keberadaan foto itu ada, tidak bisa disimpulkan dari pengalaman saya lihat foto itu juga. Nah, berarti saya harus foto itu picture itu, foto itu harus saya foto lagi. Nah, nanti foto itu supaya bisa diverifikasi harus difoto lagi ya, nanti infinite regress. Jadi otomatis nggak akan selesai-selesai kalau kita pakai penalaran dari si B. Martin menurut Mavrodis. Nah, sama kalau kita juga mengundang teman kita untuk tanya apakah kertas biru ini ada ya. Nah, kalau kita tanya seperti itu, nah ini my friend, teman kita tuh melihat kertas itu, kertas biru, tapi kan kehadiran, tapi menurut si B. Martin juga bahwa presence atau kehadiran dari keberadaan dari itu juga, berarti harus teman saya yang ketiga, untuk ke teman saya yang ketiga ini untuk memverifikasi apakah teman saya yang kedua ini ada untuk memverifikasi apakah kertas biru itu ada. Jadi infinite regress juga. Jadi ujung-ujungnya bahwa tesis dari si B. Martin itu juga tidak bisa dipenuhi oleh sensory perception itu sendiri. Jadi bukan hanya pengalaman religius yang sirkuler, sesungguhnya sensory perception pun selalu sirkuler. Nah, kalau ada yang bilang ya sensory perception, kalau begitu kalau begitu mungkin bisa pakai penalaran induktif misal, seperti kita mengetes ini suhu pakai termometer raksa. Nah, kan bisa aja ya termometer itu, nah suhu kita ukur pakai termometer raksa bisa. Kita bisa verifikasi dengan termometer digital, bukan yang pakai raksa. Nah, jadi yang dimaksud induktif bahwa kejadian di masa lalu kalau sering terjadi seperti itu, maka kita bisa meramalkan atau memperkirakan bahwa kejadian itu akan terjadi juga di masa mendatang. Maksudnya induktif ya. Beda dengan deniability, maksudnya induktif. Soalnya ini, bahwa kita bisa mengukur air raksa, kita mengukur benar pakai termometer raksa kita itu valid, bukan valid, ya valid, maksudnya bisa untuk mengukur suhu dengan benar ya di kemudian hari bisa, dan itu bisa di cross check dengan termometer digital atau mungkin dengan cara-cara lain, mungkin pakai thermal fotograf atau apa, itu bisa. Nah, tapi ujung-ujungnya kalau kita mempertanyakan, tapi kan termometer itu juga kita lihat juga, itu masuk dalam sensory perception kita ya, maka kita juga tetap tidak punya independent access terhadap sensory perception kita. Sensory perception kita hanya bisa divalidasi, hanya bisa di cross juga dengan sensory perception, tidak ada jalan lain. Jadi satu-satunya yang kita punya cuma sensory perception apapun itu. Nah, contoh, nah kalau nah lagi pula bahwa untuk tahu adanya induktif kejadian di masa lalu, itu induksi dari masa lalu untuk memperkirakan future experience, itu hanya bisa jika kita mempunyai ingatan yang baik, correctly recall, kalau kita bisa recall past experience. Lah, tapi masalahnya apa yang membuat kita yakin bahwa ingatan kita itu reliable? Nah, satu-satunya cara untuk bisa mengecek bahwa ingatan kita itu reliable, ya hanya dengan ingatan itu sendiri. Nggak mungkin kita, misalnya saya ingat bahwa apa, saya ingat saya naruh kunci di dalam mobil. Nah, saya ngeceknya ingatan kita itu bagus, ya tentu kita harus punya ingatan juga kan. Kita tidak bisa independen dari ingatan, jadi sesungguhnya ingatan pun itu juga sirkuler.
Jadi otomatis ya semua entah itu dia dari sensory perception ataupun dari inductive justification kan harus pakai memory claim, itu juga obviously juga sirkular. Jadi tidak hanya pengalaman religius yang selalu dituduhkan orang itu sirkular, ternyata sensory perception kita sehari-hari pun itu juga sirkular, seperti itu. Nah ini, kalau Kaiman Kwan itu bilangnya, ya kita bilang pengalaman religius itu, kalau orang yang suka bilang bahwa pengalaman religius itu privat, sedangkan pengalaman akan atas atau pengalaman indrawi kita itu publik, ya enggak juga. Karena contoh aja, kita tidak bisa mengalami itunya apa, pengalaman orang lain, kita tidak bisa melihat orang lain melihat kertas, ya privat juga kan ujung-ujungnya. Jadi sama-sama privat, dan kita yang bisa membuat publik pengalaman indrawi hanya dari verbal report. Nah kan sama aja, pengalaman religius kan juga banyak, pengalaman religius itu kan juga banyak masuk verbal report. Misalnya melalui kitab suci ataupun pengalaman-pengalaman lain. Jadi sama-sama ujung-ujungnya juga verbal report. Entah itu pengalaman indrawi benar atau enggak, pengalaman religius benar atau enggak, juga itu ujung-ujungnya verbal report. Seperti itu. Dan pengalaman akan Tuhan itu hampir di semua budaya sama semua negara, kultur, kebudayaan itu ada. Jadi membuktikan bahwa pengalaman religius itu sesungguhnya ya sama-sama publik, sama seperti pengalaman indrawi kita, gitu loh. Bukan hanya pengalaman religius itu privat, gitu. Nah, ada yang bilang lah, kalau orang, bagaimana kalau orang tidak pernah mengalami Tuhan atau tidak pernah punya pengalaman religius? Nah, ini kan bisa menjadi bukti bahwa Tuhan itu tidak ada, atau menjadi bukti prima facie bahwa akan ketiadaan Tuhan atau ketiadaan pengalaman religius untuk orang yang tidak pernah mengalami Tuhan atau tidak pernah mengalami pengalaman religius. Nah, dijawab oleh Kaiman Kwan juga bahwa misal C itu adalah klaim bahwa adanya sapi. Sapi itu adalah negasi C, otomatis bahwa sapi itu tidak ada negasi C. Jadi sapi ada, negasi C, sapi tidak ada. Tidak ada sapi. Nah, atau sapi ada itu salah maksudnya gitu. Nah, bagi Kaiman Kwan cukup untuk membuktikan adanya sapi, cukup kita hanya sekali saja melihat, mempersepsi adanya sapi. Tapi untuk membuktikan negasi C atau membuktikan bahwa sapi itu tidak ada, kita harus memeriksa seluruh lokasi di manapun berada, dan di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan untuk membuktikan, memastikan bahwa sapi itu tidak ada. Nah, jadi mengapa prinsip negatif, principle of credulity-nya Michael Martin ini implausible? Karena untuk membuktikan keberadaan sesuatu, kita harus mengecek semua sesuatu, mengecek hal yang semua hal di masa lalu kita cek, semua hal di masa sekarang kita cek, semua hal yang akan datang kita cek, dan itu kita cek di semua tempat untuk membuktikan bahwa sesuatu itu tidak ada. Itu kan sesuatu yang hampir mustahil ya, seperti itu. Kaiman Kwan juga memberikan contoh bahwa ada dua pernyataan. Pernyataan pertama bahwa ada jarum, ada sebuah jarum di ruangan ini. Dengan pernyataan kedua, tidak ada jarum, tidak ada sebuah jarum pun di ruangan yang besar ini. Kira-kira mana yang lebih mudah untuk kita percaya? Ya tentu saja kita lebih mudah percaya bahwa orang yang bilang ada jarum atau ada jarum di ruangan ini, daripada kita bilang bahwa di ruangan ini tidak ada jarum. Ya, kalau untuk membuktikan ketiadaan jarum di ruangan ini, kita kan harus ngecek semua sudut. Semua sudut lantai kita harus cek, atau ada kalau di lemari, itu kalau ruangannya kosong, maksudnya nggak ada perabot. Nah, kalau ada perabot semua kita cek. Ya tentu saja lebih susah. Ya sama seperti orang yang bilang bahwa Tuhan itu tidak ada atau pengalaman religius itu tidak ada, itu implausible karena dia tidak bisa membuktikan ketiadaan Tuhan atau membuktikan bahwa pengalaman religius itu atau mukjizat itu tidak ada, ya karena dia harus, mau itu valid, dia harus
kalau itu mau secara induktif itu kogen, dia harus bisa mengecek semua eh, di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Itu kan hampir nggak mungkin ya, seperti itu ya. Dan uniknya, kalau misalnya ada orang bilang bahwa tidak ada yang abadi misalnya, tidak ada orang yang abadi. Nah, otomatis kan dia harus mengecek di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, kalau dia bisa membuktikan bahwa memang tidak ada orang lain yang abadi, ya ternyata ya dia sendiri itulah yang abadi, karena dia harus mengecek di masa lalu, masa sekarang, dan semua yang di masa depan. Ya otomatis dia itu self defeating, ya dia sendiri abadi kan, maksudnya dia bisa mengecek yang di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kok. Nah, lalu Alvin Plantinga ini terkenal di buku pertama beliau, The God of Other Men, and Other Men, bahwa Alvin Plantinga ini beliau memang mendukung, memang setuju bahwa keberatan kaum evidensialis bahwa tidak ada cukup bukti, bahwa tidak ada bukti deduktif maupun induktif yang sah, yang cukup, bahwa Tuhan atau pengalaman religi bahwa Tuhan itu ada. Nah, sama seperti keyakinan kita tentang apakah orang lain itu mempunyai qualia, atau orang lain itu mempunyai kesadaran, bukan hanya sekedar philosophical zombie. Itu sama susahnya menurut Alvin Plantinga berbagai argumen untuk membuktikan bahwa orang lain selain diri kita itu mempunyai kesadaran, mempunyai qualia. Itu sama susahnya argumennya, tidak sampai sekarang menurut Alvin Plantinga tidak ada yang benar-benar bisa membuktikan bahwa orang lain selain diri saya atau diri kita itu mempunyai kesadaran seperti kita. Itu sama susahnya seperti argumennya sama susahnya seperti membuktikan keberadaan Tuhan. Nah, kalau kita bisa menerima bahwa teman kita atau pasangan kita mempunyai kesadaran, itu kita anggap rasional. Begitu juga keyakinan akan Tuhan itu juga rasional. Itu namanya parity argument dari Alvin Plantinga. Jadi kalau saya percaya bahwa orang lain itu juga punya, itu rasional, bahwa rasional untuk menganggap bahwa orang lain punya kesadaran, bukan hanya zombie, philosophical zombie. Begitu juga dengan kepercayaan saya akan Tuhan, itu sama-sama rasionalnya. Begitu. Nah, jadi Alvin Plantinga itu memang menerima premis kedua dari evidensialis, tapi juga beliau, Alvin Plantinga, itu bilang bahwa keberatan dari evidensialis yang menunjukkan bahwa sesuatu keyakinan itu rasional karena harus didasarkan bukti, itu didasarkan pada teori justifikasi yang gagal. Namanya classical foundationalism. Nah, classical foundationalism itu maksudnya noetic struktur itu maksudnya di struktur kita kan di dalam struktur itu kita mempunyai struktur dalam pikiran kita itu kita mempunyai berbagai keyakinan, mulai dibagi dua, yang non basic belief sama yang basic belief. Nah, yang menurut classical foundationalism yang disebut non basic belief itu adalah sebuah keyakinan yang disebut rasional hanya jika disupport, didukung oleh keyakinan lain yang basic. Nah, apa itu contoh dari keyakinan yang non basic? Contoh yang dipakai Alvin Plantinga sendiri. Contohnya adalah umbrageous. Kata umbrageous ini non basic belief karena kita bisa mengeja umbrageous ini kan berdasarkan keyakinan kita terhadap kamus. UMBR itu kan UMBRAGEUS itu kan kita umbrageous ini kan berdasarkan dictionary, berdasarkan kamus. Jadi dia non basic karena belief akan spelling kita, kebenaran umbrageous ini kita didasarkan atas belief kita terhadap kamus. Nah, contoh juga kalau kita mau mengalihkan 72 kali 71 kan sama dengan 5.112. Nah, ini juga non basic karena menurut ini contoh juga dipakai Alvin Plantinga. Kita bilang bahwa 72 kali 71 5.112 itu kan caranya non basic karena kita 1 kali 72 terus pertama kita satu kaliin 2 dulu, terus 1 kaliin 7 dulu, terus taruh bawahnya 7 kaliin 2 dulu, terus 7 kali 7 dulu 49, habis itu dijumlahkan 5112. Jadi kan berdasarkan
keyakinan kita 72 kali 71 sama dengan 5.212 itu berdasarkan belief lain yang lebih basic. Nah, kalau gitu sekarang kita sampai pada yang apa yang disebut dengan namanya basic belief. Nah, yang dimaksud yang dimaksud sebentar. Yang dimaksud basic belief itu hanya rasional kalau dia benar-benar tidak menggantungkan dirinya terhadap belief yang lain. Dia namanya aja basic di dasar. Nah, basic belief pun itu dikategorikan lagi ada yang benar-benar yang rasional. Namanya properly basic belief. Nah, yang disebut properly basic belief itu ada 3 menurut klasikal fondasionalisme. Yang pertama, evident to the senses. Bisa kita persepsi. Contohnya, ini menurut Alvin Plantinga juga. Contohnya, saya melihat ada sebuah tikus yang berwarna merah muda, jambon, di depan saya. Ini menurut klasikal foundation benar, ini bisa dikatakan basic. Saya kan nggak ada bukti lain untuk bisa bilang, saya mau membuktikan adanya komputer di depan saya, apakah saya butuh argumen deduktif, induktif, kan nggak butuh. Langsung dengan persepsi indera saja kita bisa yakin bahwa ada komputer di depan saya, atau ada tikus berwarna pink di depan saya. Itu yang evident to the senses. Nah, sekarang yang disebut incorrigible itu, maksudnya incorrigible itu tidak bisa diragukan lagi. Menurut Alvin Plantinga yang juga dipengaruhi oleh Descartes, bahwa tadi kita bilang saya melihat adanya tikus berwarna merah muda di depan saya. Itu tapi yang tidak bisa diragukan lagi bahwa kalaupun misalnya kalau adalah bilang sepertinya saya terlihat di depan saya itu, saya sekarang terlihat mengalami adanya tikus berwarna pink di depan saya. Itu tidak bisa kita ragukan. Kalaupun saya berhalusinasi ataupun kalaupun yang saya lihat itu hanya menyerupai tikus berwarna pink, tapi itu ternyata itu karena ilusi ataupun tidak ada barangnya, tapi saya berhalusinasi, tidak ada masalah karena pengalaman saya berhalusinasi pun itu kan ada di dalam pikiran saya, itu yang tidak bisa saya ragukan. Ini kan terinspirasi dari Descartes. Jadi misalnya kalaupun saya mengalami ilusi atau halusinasi akan adanya tikus pink, tapi kalaupun tikus pink itu hanyalah halusinasi saya, itu bisa aja terjadi. Tapi yang tidak mungkin halusinasi adalah pengalaman saya mengalami halusinasi akan adanya tikus pink itu tidak bisa kita ragukan lagi. Ya memang saya mengalami halusinasi kok. Saya memang berhalusinasi itu sebuah kenyataan. Memang tikus pinknya tidak nyata, tapi saya mengalami halusinasi itu nyata. Nah, itu menurut seperti terinspirasi dari Descartes, itu contoh yang dipakai oleh Alvin Plantinga juga. Atau mungkin salah satu pernyataan bahwa saya ada. Pernyataan saya ada itu kan gimana cara untuk menyanggahnya ya? Karena untuk menyanggahnya pun bahwa saya harus ada dulu untuk menyanggahnya. Atau yang masuk yang kategori ketiga yaitu namanya self evident. Bahwa contohnya 2 tambah 4 itu 6. Atau tidak ada yang gunung tanpa lembah. Itu kan sesuatu yang terbukti dengan sendirinya. Kita tidak perlu, ini beda dengan tadi pembuktian induktif tadi ya, yang mau melihat masa lalu, masa sekarang, masa depan, apakah tidak ada sapi. Gunung tanpa lembah itu tidak usah kita cari di masa lalu, masa sekarang, sama masa depan. Ya, pasti tidak ada. Itu namanya self evidence seperti itu. Nah, keyakinan apapun yang tidak masuk dalam kriteria tersebut itu disebut rasional jika didukung oleh keyakinan yang basic yang masuk dalam 3 kriteria properly basic belief itu. Nah, menurut classical foundationalist, keyakinan akan Tuhan itu tidak terbukti melalui persepsi indera, tidak juga incorrigible, masih bisa kita ragukan, dan juga tidak self-evident. Oleh karena itu, keyakinan akan adanya Tuhan itu bisa disebut rasional jika hanya didukung oleh cukup bukti, yaitu oleh keyakinan yang evident to the senses atau incorrigible maupun evident. Nah, ini salah satu makanya muncul natural teologi, misalnya adanya argumen ontologis itu kan mencoba untuk membuktikan bahwa Tuhan itu self evident.
dan incorrigible. Nah, atau juga argumen kosmologis maupun argumen teleologis itu kan juga membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Ya tentu saja namanya argumen yang a posteriori, tentu saja dia harus berdasarkan yang evident to the senses. Nah, menurut classical foundationnya seperti itu. Jadi keyakinan akan Tuhan itu butuh tidak basic, dia non basic, dia harus butuh argumennya yang basic. Nah, para teis bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu ada ya tadi dengan dua jalur ya, lewat argumen yang natural teologi, argumen ontologis, kosmologis maupun teologis, atau yang argumen-argumen non-standar lain, atau juga menggunakan cara reform epistemologis ini, bahwa ya yang ditolak ya classical foundationism itu sendiri. Nah, menurut Alvin Plantinga, ternyata banyak keyakinan kita yang anggap kita rasional itu tidak masuk ke dalam properly basic belief. Contohnya, saya tadi pagi minum secangkir kopi. Itu kan jelas memori saya akan tadi saya pagi minum kopi kan tidak memori saya tidak bisa kita persepsi. Memori saya juga bukan tidak bisa diragukan. Bukan tidak teragukan, incorrigible. Bukan juga memori saya itu self evident. Tapi kan rasional, saya percaya bahwa tadi pagi saya minum kopi itu kan hal yang rasional, biarpun tidak masuk kriteria properly basic 3 tadi ya. Nah, saya meyakini bahwa tetangga saya itu punya kesadaran. Itu juga tidak dari kriteria 3 itu, tapi saya itu kan hal yang rasional. Jadi kalau kita menggunakan 3 kriteria tadi, menurut Alvin Plantinga ya banyak sekali keyakinan kita yang menjadi tidak rasional. Nah, ini keberatan dari sanggahan Alvin Plantinga pertama. Lalu yang sanggahan keduanya, bahwa classical foundationalism sendiri itu tidak self-defeating, dia tidak self-evident ya. 3 kriterianya si classical foundationalis itu sendiri kan tidak self-evident, tidak juga incorrigible, dan tidak jelas 3 kriteria tadi kan tidak bisa kita persepsi indera. Jadi untuk memenuhi standarnya sendiri, classical foundationalis itu harus didukung oleh argumen yang premis-premisnya sendiri self-evident, incorrigible maupun evident to the senses. Namun kan tidak ada argumen yang demikian. Nah, jadi manusia setelah Alvin Plantinga menolak 3 kriteria di atas, Alvin Plantinga itu berpendapat bahwa keyakinan akan keberadaan Tuhan itu juga properly basic belief. Jadi cara strateginya Alvin Plantinga adalah menolak bahwa properly basic belief itu hanya 3 itu. Oleh Alvin Plantinga diperluas basic belief-nya, kriterianya, tidak hanya 3 itu. Alvin Plantinga tetap menerima 3 kriteria tersebut, tapi menambahkan memory belief atau belief akan Tuhan itu dia tetap. Nah, karena Tuhan telah memberikan sensus divinitatis pada manusia. Jadi menurut Alvin Plantinga ya orang tidak bisa percaya Tuhan itu karena adanya dosa yang menutupi sensus, mencemari sensus divinitatis ini. Nah, kalau tidak ada dosa, maka keyakinan kita akan keberadaan Tuhan itu munculnya spontan dan natural, sama seperti kita meyakini adanya masa lalu. Misalnya dunia ini 5 menit lalu sudah ada. 5 menit lalu ini ada, bukan hanya ada sekarang ini. Jutaan tahun lalu sudah ada. Atau kita hari kemarin itu ada. Masa lalu itu kan kita gimana buktikannya? Masa lalu itu tidak bisa kita buktikan dengan 3 kriteria tadi kan. Dunia eksternal atau keberadaan kesadaran orang lain. Kalau tidak ada dosa bagi Alvin Plantinga, maka keyakinan kita akan hal-hal ini adalah hal yang secara spontan muncul. Ya, kita kan juga nggak mungkin memikir kita tuh hanya zombie yang tidak punya kesadaran, hanya seperti robot, mungkin Terminator atau apa. Kan nggak mungkin. Kita mesti secara natural, teman kita anggap memang seperti kita, punya inner life, punya mind, punya kesadaran kan. Nah, ya, yang disebut oleh Alvin Plantinga, yang disebut keyakinan itu bisa warranted. Kalau pertama, ini epistemologinya Alvin Plantinga, bahwa indera-indera kita itu berfungsi secara normal. Dan juga lingkungan mendukung. Misal kita punya mata nih, mata kan hanya melihat
karena ada pantulan dari benda masuk ke mata kita, foton. Cahaya masuk ke mata kita. Mata kita didesain, mata kita memang kalau mata kita benar, nggak ada katarak, nggak ada minus, semua normal-normal saja. Adanya cahaya cukup, semuanya otak juga tercukupi nutrisi, bekerja dengan baik, ya maka kita bisa melihat komputer atau kita bisa melihat tikus berwarna pink itu benar, normal. Tapi mata kita juga harus, kalau kita lihat dalam gelap, biarpun itu ada warna pink juga kita nggak bisa lihat kan. Jadi environment itu berpengaruh juga. Lalu yang kedua bahwa desain, menurut Alvin Plantinga, desain plan dari pencipta itu juga, Alvin Plantinga bilang bahwa entah itu evolusi maupun secara desain oleh sang pencipta, itu juga harus mendukung desain dari pencipta itu juga bahwa kita menghasilkan true belief. Makanya seperti Descartes yang bilang adanya Deus Deceptor atau evil demon, yang bilang, makanya Descartes kan bilang ragu bahwa kalau ada pencipta yang menciptakan orang itu memang berusaha untuk mengelabui, ya dia juga nggak akan tahu karena sense perception itu kan satu-satu yang dia punya. Nah, ini yang dimaksud Alvin Plantinga juga bahwa desain sang pencipta kita itu juga mempengaruhi, ya kalau memang kita memang harus mendesain kita fakulti kita menghasilkan keyakinan yang benar. Jadi desain itu penting karena seperti itu. Lalu ada high statistical probability bahwa keyakinan kita itu menghasilkan kondisi yang benar. Seperti itu. Begini, oleh Kaiman Kwan juga oleh filsuf dikatakan begini, orang yang sakit terminal, sakit kanker mungkin stadium lanjut, dia punya keyakinan bahwa saya pasti sembuh, saya bisa sembuh. Nah, padahal kan hampir kan kecil kemungkinan orang yang sakit sudah terminal, sudah nyebar kemana-mana, dia bisa selamat, bisa hidup. Nah, tapi karena evolusi, karena untuk survival pun mempunyai, biarpun keyakinan itu seringkali keliru, bukan keyakinan yang benar bahwa dia pasti sembuh, tapi ternyata orang yang mempunyai semangat hidup seperti itu, ternyata orang yang didesain mempunyai semangat seperti hidup seperti itu, mempunyai peluang survive tetap lebih besar daripada orang yang putus asa. Nah, itu yang dimaksud bahwa desain itu untuk survival itu tidak selalu, untuk sesuatu yang survive tidak selalu itu adalah true belief. Itu yang dimaksud oleh Alvin Plantinga. Hingga Alvin Plantinga juga menyanggah bahwa teori evolusi juga ya menggunakan cara itu juga. Nah, otomatis ini sampai pada bagian ini bahwa adanya Alvin Plantinga sendiri dalam paper beliau itu namanya The Great Pumpkin Objection. Jadi ceritanya ada di komik Peanut. Jadi ada seorang anak yang meyakini bahwa pas Halloween nanti akan ada The Great Pumpkin itu datang untuk memberikan hadiah ke anak-anak. Nah, keberatannya itu seperti ini menurut Alvin Plantinga. Lah kalau ternyata kriteria dari klasikal foundationalis itu ditolak, lah jangan-jangan orang bisa meyakini apapun dong. Orang bisa meyakini Great Pumpkin itu ada. Orang bisa meyakini bahwa spaghetti monster, atau orang bisa meyakini spaghetti monster di angkasa itu ada. Nah kan itu kan pokoknya kita anggap aja kalau keyakinan akan Tuhan itu pokoknya basic belief, tidak butuh bukti. Ya kebaliknya kita jangan-jangan kita bisa meyakini segalanya dong sesuai mau kita. Apakah kalau saya yakin saya mau terbang dengan mengepakkan kedua tangan saya dengan vigor, dengan cepat, saya bisa terbang dong. Saya yakin bisa terbang. Itu kan berarti kan juga rasional. Wong itu basic belief kok. Nah, ini keberatan yang diajukan oleh Alvin Plantinga sendiri. Gitu. Apakah dengan kita menolak classical foundation maka lantas kita jadi bisa mempercayai segala hal yang irasional sekalipun. Nah, oleh Clark sendiri dikatakan bahwa Alvin Plantinga itu tidak menolak 3 kriteria itu dibuang, tapi dia membuat less parsimony, jadi lebih banyak, tidak lebih hemat. Maksudnya less parsimony itu ditambahi, ada memory belief, belief tentang dunia eksternal, belief tentang testimoni, dengan belief tentang Tuhan. Nah, jadi bukan
Plantinga itu menolak klasika fondasi bukan dibuang semua kriteria, tapi justru memperluas dari kriteria 3 properti basic tersebut. Nah, oleh Alvin Plantinga, ini jawaban Alvin Plantinga sendiri, seperti beliau menggunakan analoginya, perumpamannya begini. Positivisme logis yang selalu bilang bahwa sesuatu itu meaningful, mempunyai makna, itu hanya jika ada kriterianya 2. Pertama, logika positivisme itu mereka bilang bahwa sesuatu itu bermakna, pertama jika sesuatu itu bisa dipersepsi indera, atau kedua adalah sebuah tautologi. Contoh tautologi itu misalnya negas P atau bukan P, P atau negasi P, itu kan pasti benar. Proposisi bahwa P atau negasi P kan pasti benar, nggak mungkin keliru. Contoh, hari ini hujan atau tidak hujan. Sekarang hujan atau tidak hujannya pasti benar orang kalau bilang seperti itu. Itu yang disebut tautologi, contoh tautologi yang sederhana seperti itu. Nah, menurut logika positivisme, sesuatu itu bermakna ya cuma hanya karena ada 2 itu. Nah, ternyata sekarang kan logika positivisme itu juga self-defeating, sama seperti classical foundationalisme, karena kriterianya logika positivisme 2 itu tersebut, pertama, itu self incoherent. 2 kriterianya di positivis itu sendiri bukan sebuah tautologi, dan jelas 2 kriteria positivisme logis itu juga tidak bisa kita persepsi indera. Ya, jadi otomatis sekarang makanya positivisme logis itu kan diperbarui atau tidak, yang aslinya tidak, sekarang sudah ditinggalkan. Nah, oleh Alvin Plantinga, biarpun positivisme logis itu ditinggal, apakah dengan itu berarti kalimat nomor 7 ini was Brillig and the Slititov ini, apakah kalau kita baca kalimat nomor 7 ini apakah jadi makna? Ya kan tentu tidak. Nah, sama, biarpun saya menolak klasikal nasionalis, bukan berarti semua belief itu juga jadi properly basic. Nah, sama kan? Kalaupun saya menolak logika positivisme, bukan berarti kalimat sembarang sebenarnya jadi bermakna. Begitu. Menurut Alvin Plantinga, ini contoh yang dipakai Alvin Plantinga seperti itu. Nah, ya ini sama. Nah, ini Great Pumpkin-nya bilang bahwa Tuhan sudah memberikan sensus divinitatis ini kepada kita. Nah, makanya semua orang di seluruh dunia, apapun berbagai agama, tetap kan percaya adanya sesuatu yang divine. Nah, tapi kan tidak semua orang, tapi kan nggak berarti adanya mana yang percaya adanya benar-benar ada, tidak ada natural tendensi pada orang di semua kebudayaan untuk menerima kepercayaan akan adanya Great Pumpkin. Jadi tetap kepercayaan akan adanya Tuhan itu properly basic belief, tapi contoh ada kepercayaan akan adanya Great Pumpkin itu bukan properly basic belief, dan kita tidak bisa memilih apa yang bisa kita yakini ya. Contoh, saya mau meyakini bahwa bulan itu tidak ada, kan nggak bisa. Atau kita mau meyakini bahwa komputer itu tidak ada, kita kan tidak bisa memilih apa ini. Ya, ini yang dimaksud juga oleh properly basic belief. Ya, kalau Nicholas Waterhoff ini sama juga seperti Swinburne ya, dia bahwa pengalaman religius atau pengalaman akan adanya Tuhan itu cukup. Jadi our belief itu rasional, kecuali kita punya alasan yang kuat untuk meninggalkan. Jadi semua pengalaman religius itu, atau pengalaman sensori ataupun pengalaman religius atau pengalaman akan adanya Tuhan, itu harus dipandang dia benar sampai terbukti salah. Bukan kita pandang salah dulu, baru nanti bisa terbukti benar. Oke, demikian presentasi saya. Terima kasih.